Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak moderator yang saya hormati, para pembicara, Dr. Yudi Latif, Dr. Prasetyo, senior kita, Pak Budiarto Sambazi, dan Bapak-Bapak sekalian. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi saya, dan untuk itu saya pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih yang sangat besar atas kesempatan yang sangat baik ini. Ya, yang kedua saya ingin mengawali dengan mengutip seorang sejarawan Queensland University, Robert Cribb, ya, yang dia menulis sebuah tulisan yang kemudian dimuat dalam sebuah kumpulan tulisan yang dieditori oleh Emerson, Indonesia Beyond Soeharto. Itu yang menarik begitu. Robert Cribb ini seorang guru besar sejarah. Mengawali tulisannya itu dia menulis begini. Ini di kalimat-kalimat pertama. Memandang peta ini, maksudnya peta, dia melihat peta Indonesia ini, melihat peta ini rasanya tidak mungkin, ya, di sebuah kawasan yang sangat luas, lebih dari 5.500 km, terdiri dari 13.600 buah pulau. Menurut dia, ini bukan versinya Angkatan Laut. Versinya Angkatan Laut Republik Indonesia, pulau kita itu 17.000. Ya, mungkin sama-sama belum pernah menghitungnya satu persatu. Ya, Robert Cribb bilang 13.600 pulau, yang juga bukan hanya panjang, tetapi juga lebar sekali, dari Kepulauan Miangas sampai ke Pulau Roti. Yang di kawasan itu meliputi 3 zona waktu, barat, tengah, dan timur. Tidak terbayangkan dan rasanya sangat mustahil kalau di situ itu ternyata hanya ada satu negara, kata Robert Cribb. Jadi sebuah kawasan yang sangat luas, berbelasan ribu pulau, melampaui tiga zona waktu, itu rasanya itu ada beberapa negara di situ, layaknya begitu. Nah, ternyata saudara sekalian, Robert Cribb itu terkejut karena ternyata di kawasan yang seluas itu hanya ada satu negara. Dan dia lebih terkejut lagi kalau ternyata kemudian dia melihat bahwa negara itu sebuah negara kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara serikat. Nah, ini saya rasa satu pandangan yang perlu kita kemukakan. Oleh karena bagi kita bangsa Indonesia, saking sudah biasanya itu melihat keindonesiaan ini juga hal yang biasa-biasa saja, kayak business as usual gitu. Nah, mungkin karena memang orang itu tidak bisa melihat secara objektif kalau sesuatu yang menjadi objek yang kita lihat itu terlalu jauh atau terlalu dekat. Nah, kita ini terlalu dekat dengan Indonesia, sehingga sesuatu yang sangat ajaib, bahkan mustahil bagi orang lain, itu bagi kita itu biasa-biasa saja. Nah, apalagi kalau kemudian kita melihat dimensi yang kedua, betapa kita ini bukan hanya besar secara teritorial, tetapi juga jumlah penduduk. Penduduk kita itu 236 juta, itu nomor 4 terbesar di dunia. Jadi setelah Cina sekitar 1,3 atau 1,4, lalu India 1,1 atau 1,2 miliar, baru kemudian Amerika Serikat sekitar 270 sampai 280 juta, dan Indonesia itu nomor 4 di dunia. Jadi memang negara itu sangat besar. Jumlah penduduknya, sudah jumlah penduduknya sangat besar, nomor 4 di dunia. Kita juga merupakan bangsa yang sangat majemuk, ya. Sangat majemuk dari sudut suku,
ya, etnis, apalagi adat kebiasaan, bahasa, kita ngomong dalam bahasa daerah, bahasa lokal yang jumlahnya juga sangat besar. Hildred Geertz itu, istrinya Clifford Geertz itu mencatat sangat rinci itu jumlah suku dan bahasa lokal yang digunakan oleh bangsa Indonesia, dan juga kemudian agama. Ya, agama juga bermacam-macam dan sangat banyak jumlahnya, sampai dari agama-agama besar yang mapan, yang established, sampai kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya itu lokal, yang masih nativistik. Jadi kita sangat majemuk, bahkan mungkin yang paling majemuk di dunia. Dari dimensi agama, tadi sudah saya katakan, agamanya begitu beragam, sangat majemuk. Bahkan di dalam agama, tadi Bapak Ketua Umum DPP LDI sudah menyinggung dalam pidato pembukaan, Profesor Dr. Insinyur Abdul Hassam, bukan hanya majemuk secara agama dalam pengertian eksternal, tapi juga majemuk secara internal. Ya. Jadi pluralismenya hanya pluralisme antar agama, ya, tetapi juga plural intern agama. Dan tentu kita tahu bahwa perbedaan di dalam agama itu bahkan seringkali lebih keras, ya, lebih kencang daripada perbedaan antar agama. Dan itu terbukti dalam sepanjang sejarah manusia di dunia ini. Peperangan besar itu banyak yang dipicu karena perbedaan intern agama. Seperti pada zaman yang disebut dengan abad pertengahan di Eropa, misalnya menjelang tahun-tahun menjelang kejatuhan Konstantinopel itu, seperti digambarkan oleh sebuah buku yang sekarang baru saja diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Konstantinopel, detik-detik kejatuhan Konstantinopel itu, yang kebetulan yang menulis seorang Amerika yang lama melakukan riset tentang itu. Dia menggambarkan betapa peperangan besar yang mengakibatkan bahkan kematian dalam jumlah yang sangat besar itu dipicu oleh pertentangan intern agama. Nah, dari dua perspektif itu, Bapak dan Ibu sekalian, maka masa depan negara kita, Republik Indonesia, itu tidak bisa kita pandang secara taken for granted saja. Dari secara teritorial sangat besar, penduduknya sangat besar dan majemuk, sangat plural, sangat majemuk, yang di satu pihak dia membentuk sebuah mosaik keindonesiaan yang indah mempesona, gitu kan? Bukan hanya pulau-pulaunya bagikan yang sangat kaya raya dan indah bagikan Zamrud Katulistiwa, istilah Multatuli, tetapi juga sangat mosaik keindonesiaan yang majemuk dari sudut suku, agama, adat istiadat dan sebagainya. Itu akan membentuk mosaik keindonesiaan yang indah mempesona. Tetapi apabila tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, serius, ya itu bisa sangat rawan terhadap skisma, terhadap perpecahan-perpecahan. Dan karena itu maka masa depan Indonesia tidak bisa hanya dipandang secara taken for granted. Jadi memang harus ada sebuah upaya yang sungguh-sungguh untuk menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan negara kita itu ada sampai sekarang ini karena disangga oleh banyak pilar, ya, banyak pilar-pilar yang menyangga negara kita Republik Indonesia. Nah, di antara pilar-pilar tersebut yang utama adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu kita sebut sebagai pilar-pilar utama, yang kebetulan ini menjadi tugas dari pimpinan MPR sekarang untuk memasyarakatkannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Walaupun ini sebetulnya ada sebuah semacam truisme saja sebetulnya, bukan truisme, semacam kebetulan saja. Dulu saya itu memimpin pansus undang-undang MD3, ya,
undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Ketika saya memimpin pansus itu, pada waktu itu hampir semua anggota pansus itu menginginkan tugas pimpinan MPR memasyarakatkan perubahan Undang-Undang Dasar itu dihapuskan. Ya, karena waktu itu sangat mengundang kecurigaan dari para anggota DPR karena pimpinan MPR yang lama itu membentuk sebuah tim yang tugasnya itu melakukan sosialisasi perubahan Undang-Undang Dasar bahkan sampai ke luar negeri. Maka kemudian ingin ayat tersebut dihapus. Saya kukuh sendirian itu, tidak tahu saya itu feeling saya itu harus ada sesuatu yang harus diberikan kepada MPR dalam rangka untuk memperkuat Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Maka kemudian pada pasal 15 dari undang-undang tersebut lahirlah sebuah rumusan, itu kompromi luar biasa. Saya ditentang habis-habisan itu, termasuk oleh Mbak Eva Sundari itu luar biasa menentang itu. Kemudian muncullah sebuah rumusan pada pasal 15 huruf E itu menyatakan bahwa tugas pimpinan MPR mengkoordinasikan anggota-anggota majelis memasyarakatkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tidak tahu kebetulan apa, saya kemudian terpilih menjadi salah seorang wakil ketua MPR. Dan kemudian bersama-sama dengan dengan pimpinan MPR yang lain, terutama Pak Taufik Kimas, kemudian kita modifikasi itu, kita package lah. Ya cuma ayat itu, cuma ayat pimpinan MPR mengkoordinasikan anggota majelis memasyarakatkan Undang-Undang Dasar. Lalu kita diskusikan pelan-pelan begitulah, akhirnya Pak Ketua memunculkan sebuah istilah yang sangat hebat itu, Pak Ketua MPR Pak Taufik Kimas. 4 pilar utama itu. Jadi sebetulnya dari sudut legal formal begitu tidak ada empat pilar itu, karena perintahnya itu cuma satu, memasyarakatkan perubahan Undang-Undang Dasar yang memang faktanya masih banyak yang belum mengetahui isi dari amandemen Undang-Undang Dasar tersebut. Setelah itu kemudian kita package dan kemudian menjadi memasyarakatkan 4 pilar utama, karena memang kenyataannya Pancasila yang kita pakai sekarang ini adalah Pancasila yang kebetulan juga sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, bukan rumusan-rumusan yang lain. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu memang sebuah hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar, bahwa khusus mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ada perubahan di dalam kalau dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar, dan kemudian ke Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya ungkapkan oleh karena ternyata sejak pada tahun-tahun itu kita melihat sebuah gejala yang menjadikan Pancasila itu semakin sepi. Istilah Pak Habibie itu di lorong yang sepi. BP7 dihapuskan karena TAP MPR tentang P4 juga dihapuskan, dan praktis tidak ada lembaga negara satupun yang secara eksplisit itu ditugaskan oleh sebuah undang-undang untuk memasyarakatkan Pancasila. Maka MPR menjadi satu-satunya, walaupun pada awalnya itu adalah untuk memasyarakatkan perubahan Undang-Undang Dasar itu. Untuk itu maka pada perjalanan akhir-akhir ini 10 tahun terakhir, ketika Pancasila berada di lorong sepi yang disingkirkan itu, dan kemudian menghadapi tantangan dari dua aspek. Jadi yang pertama, tantangan ternyata masih juga ada yang menginginkan dasar negara yang lain selain Pancasila. Yang tantangan yang kedua juga dari sudut pelaksanaannya, gitu kan. Jadi yang pertama, masih ada yang menginginkan perubahan untuk merubah Pancasila mengganti dengan ideologi yang lain, atau tidak mempedulikan Pancasila, sehingga kemudian berkembang gejala-gejala radikalisme, mementingkan kelompoknya sendiri, ya, atau sektarianisme dan sikap-sikap parokialisme yang konon itu sudah mulai masuk juga di dalam beberapa lembaga negara yang ini masih pada tingkat sinyalemen. Misalnya ada kementerian-kementerian yang sudah mulai dirasuki
hanya mementingkan aliran atau kelompoknya sendiri, sementara kelompok atau aliran pemahaman keagamaan yang lain itu ada kecenderungan untuk dimarginalisasi dan diperiferalisasi di kementeriannya itu. Ini kan sangat tidak Pancasila. Ya, lalu yang kedua adalah tantangan dari sudut implementasinya. Ya, betapa Pancasila itu sekarang hanya menjadi nilai-nilai luhur yang dalam pelaksanaannya itu setidak-tidaknya oleh masyarakat luas itu sudah dianggap sebagai tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu. Taruhlah misalnya kita ambil sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini saya rasa sila yang paling sial ya sampai hari ini. Sila yang paling sial karena kita melihat saja betapa di samping kesenjangan antara yang kaya dan miskin sedemikian lebarnya, ibarat filsafat itu mungkin semacam filsafat kudanil yang mangap itu kan, antara yang kaya dengan yang miskin, sedemikian lebar kesenjangannya. Apalagi jumlah angka kemiskinan dengan ukuran yang sangat minimal, yaitu ukuran yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik itu cuma $1 per hari, itu sudah masuk miskin. Ternyata yang digunakan oleh BPS pun juga bukan kurs 9.000 atau 8.600, tetapi yang digunakan itu kurs $1 7.000. Jadi kalau ukurannya itu 7.000, itu jumlah orang miskin itu masih 13,5%. Secara persentase, secara numerikal itu jumlah itu masih sekitar 30 sampai 31 juta. Bayangkan kalau yang digunakan sebagai kriterium kemiskinan itu adalah angka yang digunakan oleh PBB, angka PBB dan kurs yang 9.000 misalnya. PBB itu menggunakan tolak ukur $2, $2 Amerika. Itu di bawah itu miskin. Saya rasa jumlah orang miskin di negara kita itu bisa lipat 2 atau 3 dari 30-31 juta itu. Nah, jadi sila kelima itu memang sila yang paling sial ya. Seperti pasal 34 Undang-Undang Dasar, fakir, miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, itu juga pasal yang paling sial, yang cuma menjadi sebuah dokumen kearifan. Nah, maka dari itu dua tantangan yang pertama dan tantangan yang kedua, saya rasa tantangan yang kedua inilah yang paling harus mendapatkan perhatian secara serius dan secara sungguh-sungguh. Bagaimana supaya kesejahteraan rakyat dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini benar-benar dapat segera diwujudkan. Karena terus terang saja rakyat ini menunggu buah ya, menunggu buah dari Pancasila. Dalam hampir setiap kesempatan kami memasyarakatkan 4 pilar utama ini. Dari sekitar 15 pertanyaan itu biasanya 30 sampai 35% pertanyaan itu menyangkut soal seperti ini. Para pembicara yang saya hormati, kami ingin sampaikan bahwa kami sebagai tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat di sini menyatakan penjelasan-penjelasan seperti ini tidak begitu relevan. Mereka mengatakan begitu. Karena yang ditunggu oleh rakyat itu adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat ini. Jadi pelaksanaan dari Pancasila itu. Untuk itu maka memang memperkuat wawasan kebangsaan, memperkuat dasar-dasar negara kita, memperkuat 4 pilar utama, atau mewujudkan secara sungguh-sungguh pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi sebagian besar rakyat kita. Itu yang paling utama adalah bagaimana supaya sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar dapat diwujudkan. Tapi kalau langkah-langkah yang ditempuh seperti sekarang ini yang sangat konvensional, yang setiap tahun hanya mengurangi sekitar 200.000 jumlah orang miskin, maka rasanya itu masih terlalu panjang. Apalagi kalau kita melihat struktur APBN kita yang 1.300 triliun itu, ternyata 60% itu habis untuk anggaran rutin, 20% untuk menyicil utang dan bunganya, dan hanya 20% untuk pembangunan. Itu pada tingkat APBN.
ketika kemudian turun pada tingkat APBD, jumlahnya itu rata-rata yang untuk anggaran rutin itu 81%. Lebih mengejutkan lagi membaca harian Kompas kemarin, yang korannya senior kita Pak Budiarto Sambasi, bahwa Menteri Koordinator Perekonomian Pak Hatta Rajasa menemukan ada beberapa kabupaten yang anggaran rutinnya itu 95% dari APBD. Ya, jadi memang praktis, nggak kebagian rakyat itu. Nah, maka langkah drastis itu memang harus diambil. Bagaimana membuat struktur APBN ini sehat, yang betul-betul berpihak pada rakyat. Masa struktur APBN kok bisa-bisanya konsisten? Dari ketika APBN kita jumlahnya cuma 172 triliun, pada akhir Orde Baru itu APBN kita itu 172 triliun, strukturnya seperti itu. Dengan dalih keterbatasan keuangan negara. Tapi ketika APBN itu mengalami lompatan kuantum lipat 9 kali dari 172 menjadi 1.300 triliun, kok strukturnya masih tetap seperti itu. Saya mendiskusikan berkali-kali dengan teman-teman saya di Banggar yang sekarang sedang jadi heboh, jadi diskusi macam-macam mengenai makelar proyek, calo anggaran dan sebagainya. Apa tidak mungkin angka itu dibuat sehat, ya maksimal untuk anggaran rutin itu katakan 45%, untuk nyicil utang 20%, jadi 65%, kan masih 35, itu agak masih masuk akal gitu. Atau yang lebih drastis daripada itu. Saya rasa memang APBN itu harus ada langkah drastis. Satu-satunya rancangan undang-undang yang hanya boleh diajukan oleh Presiden itu adalah rancangan undang-undang tentang APBN. RUU yang lain boleh diajukan oleh DPR, bahkan sekarang DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tetapi meskipun memegang kekuasaan membentuk undang-undang, DPR itu tidak berhak mengajukan rancangan APBN. Ini satu-satunya yang menjadi privilege pemerintah. Tetapi angka struktur seperti itu sejak RAPBN itu sudah dibawa oleh pemerintah. Struktur 60%, 20%, 20% seperti yang kami sebutkan tadi. Saya rasa nonsen itu dan omong kosong upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan sila kelima kalau APBN kita masih seperti ini. Saya khawatir jangan-jangan kalau APBN nanti sudah sampai 2.500 triliun, strukturnya juga masih seperti ini. Ini kan aneh sekali. Para memerlukan hitungan-hitungan yang ini. Dan poin yang terakhir itu yang ingin kami sampaikan. Dan mohon maaf saya mesti meninggalkan forum ini. Ada Ketua Parlemen Iran, Dr. Ali Larijani, yang sangat beken berunding nuklir itu, berkunjung ke MPR jam 11. Nanti kami akan kontak-kontak dengan panitia. Apabila tidak lama, tidak mungkin satu jam. Saya nanti akan kembali ke sini, ya, karena cuma dekat. Mudah-mudahan belum selesai dan ada pembicara menarik sekali pada siang hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Pak Hajran Ketohuri. Meskipun waktunya mepet, tapi apa yang disampaikan beliau itu sangat padat. Sebenarnya bukan cuma sila kelima, Pak, sila ke-1 juga bermasalah, Pak. Sekarang ini ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa, Pak. Dan baik, Pak Haji Ketohuri, terima kasih atas presentasinya dan mudah-mudahan nanti ada waktu untuk kembali bersama kita. Saya kira teman-teman di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu akan banyak bertanya karena menyangkut soal angka-angka. Biasanya soal angka-angka kita sensitif, Pak. Apalagi bicara soal presentasi dan komisi. Kita lanjut. Baik Pak Dori, terima kasih Pak. Ini untuk kantor DPP LDI berada pas bersebelahan dengan kantor Pak Dori di wilayah Senayan, satu kelurahan Pak kita, Pak.